Semangat pagi, Sobat GRI Berkat yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali di dalam ibadah online minggu kedua bulan September ini. Mari yang sudah siap menyambut Tuhan, kita bersaat teduh dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin menyambut hadirat-Mu dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Terlebih dulu kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan, basuh kami dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Bapa di surga. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami ingin mendengar, memakan firman-Mu ya Tuhan, firman yang hidup, mana surgawi, yang menguatkan, meneguhkan, menyembuhkan, bahkan melepaskan kami dari segala yang jahat. Urapi dan pimpin kami dengan roh kudus-Mu, terlebih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Yap, yang akan membagikan berkat firman Tuhan. Tuhan berkati, pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu bersama keluarga besarnya. Dan juga untuk seluruh penata layan yang sudah Tuhan pilih, Tuhan tambah-tambahkan talenta mereka. Tak lupa untuk jemaat Tuhan yang setia bersama keluarga besar yang tidak bersama, Tuhan berkati dan lindungi senantiasa. Kami serahkan Tuhan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap menyambut Tuhan, kita katakan, Amin. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Bersama kita akan membaca firman Tuhan dalam bacaan bertanggapan dari kitab Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan 7, demikian. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Hai Gribers, kita sudah sering bahkan hampir setiap hari mendengar dan membaca firman Tuhan. Sekarang, waktunya Tuhan meminta kita untuk menjadi pelaku firman-Nya. Terpujilah Tuhan kita. Kita mau naikkan pujian ini, pelaku firman. Dalam perjalanan hidupku mengiring Yesus, berulang kali ku dibentuk oleh samaku lewat perkataan atau perbuatan yang kadang menyakitkan dan lukai hatiku. Memang tiada semudah kata yang terucapkan saat ku harus melakukan kebenaran, merendahkan hatiku untuk mengampuni, senantiasa mengucap syukur untuk semua yang terjadi. Yesus, ku rindu menyenangkan hatimu, jalani
semudah kata yang terucapkan saat ku harus melakukan kebenaran, merendahkan hatiku untuk mengampuni, senantiasa mengucap syukur untuk semua yang terjadi. Yesus, ku rindu menyenangkan hatimu, jalani hidup sebagai pelaku firman-Mu. Namun ku tahu takkan pernah ku mampu melakukan kehendak-Mu bila tak mengharapkan anugerah-Mu. Dalam setiap peristiwa yang ku alami, agar ku menyadari bahwa Kau selalu sertaku. Sebab semua tetap ada dalam rencana-Mu, hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Yesus, ku rindu menyenangkan hatimu, jalani hidup sebagai pelaku firman-Mu. Namun ku tahu takkan pernah ku mampu melakukan kehendak-Mu bila tak mengharapkan-Mu. Yesus, ku rindu menyenangkan hatimu, jalani hidup sebagai pelaku firman-Mu. Namun ku tahu takkan pernah ku mampu melakukan kehendak-Mu bila tak mengharapkan-Mu, melakukan kehendak-Mu bila tak mengharapkan anugerah-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat dari Gereja Rasul Indonesia Berkat. Tak terasa kita sudah memasuki bulan September, yang konon dijuluki sebagai bulan September ceria. Ya, saya sangat setuju, karena memang bulan September ini khususnya bagi saya dan istri saya, ini adalah bulan yang istimewa, penuh keceriaan. Ya, bukan berarti bulan-bulan yang lalu saudara ya tidak ada keceriaan ya. Cuma bulan September ini memang sangat spesial bagi kami. Namun keceriaan bulan September ini nampaknya akan terdistorsi saudara. Karena adanya berita bahwa mulai esok tanggal 14 September Jakarta khususnya akan kembali diberlakukan PSBB yang disebut dengan PSBB jilid kedua. Selain itu ada beberapa daerah lain juga yang akan diberlakukan PSBB seperti misalnya di wilayah Banten, saudara. Ya, itu semua karena peningkatan pasien COVID-19 yang cukup tinggi. Ya, terlebih lagi setelah usai liburan panjang di bulan Agustus yang lalu, di mana banyak orang pergi keluar kota berlibur dan setelah itu mereka kembali ke Jakarta dan pasien COVID-19 meningkat sangat tinggi. Akhirnya Gubernur DKI Jakarta menetapkan bahwa mulai besok akan kembali diberlakukan PSBB. Nah, kalau di tempat saya tinggal, saudara, di daerah Bogor, sebenarnya sejak bulan lalu kita sudah dihimbau untuk setelah jam 8 malam tidak beraktivitas di luar rumah. Restoran-restoran harus tutup pada jam 6 sore. Ya, sehingga memang itu untuk pembatasan aktivitas warga keluar rumah, saudara. Ya, nah, dengan kebijakan rem darurat yang akan diberlakukan mulai esok hari Senin, berarti kita akan kembali lagi dalam keterbatasan untuk beraktivitas di luar rumah, saudara. Ya, sehingga kita juga bisa memprediksi bahwa roda ekonomi pasti akan terganggu dan akan tentunya berdampak kepada masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah yang ke bawah. Nah, selain itu kita harus bersiap, saudara, karena kita akan kembali membatasi diri untuk
beraktivitas, sehingga kita harus kembali bekerja dari rumah, ya belajar dari rumah, beribadah dari rumah, ya termasuk berbelanja dari rumah dan juga hangout dari rumah. Hangout, kalau hangout kan pergi keluar ya. Ya berarti kita gantilah istilahnya, hang in di rumah saja berarti ya Saudara. Dan ya kita juga bisa berwisata dari rumah. Masa bisa berwisata dari rumah? Bisa Saudara. Ya, nanti Saudara tanya sama Mbah Google, Saudara klik di situ virtual tour. Ya, karena sudah ada yang namanya kita bisa melakukan perjalanan wisata rohani ke Israel secara virtual. Ya, itulah kecanggihan teknologi zaman saat ini, Saudara. Baiklah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan, selanjutnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Yang kali ini melanjutkan dari seri khotbah surat Yakobus. Hari ini kita akan membaca dari Yakobus yang pasal yang pertama ayat ke-12 sampai ke-18. Silakan Saudara mempersiapkannya. Saudara sudah mendapatkannya? Baik, sebelum kita membaca merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kesempatan pagi indah ini kami boleh bertemu dan berkumpul dan beribadah. Sekalipun masih kami lakukan secara online. Tapi kami percaya ketika kami memfokuskan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, maka Engkau akan hadir di tengah-tengah kami dan kami juga akan menerima berkat-berkat rohani dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami semua supaya kami boleh mengerti, memahami dari firman yang sebentar kami akan baca dan kami akan renungkan selanjutnya. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sehingga dari mulut lidah bibirnya hanya keluar kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Saudara, mari kita membaca secara bersuara. Saudara membaca bersuara di rumah masing-masing dan saya akan membacakannya buat Saudara. Bersama-sama kita membaca Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai yang ke-18 dalam perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pengujian dan Pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 2 Timotius 3 ayat 15-16 firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan senantiasa melakukan perbuatan baik dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembahasan yang lalu kita mengerti bahwa penulis surat Yakobus ini adalah Yakobus saudara Yesus.
yang dijuluki sebagai si adil. Jadi kita boleh menyebutnya Yakobus si adil. Dan surat Yakobus ini ditujukan kepada jemaat Kristen Yahudi yang hidupnya di luar Israel, yang berarti mereka hidup di dalam perantauan. Sehingga tentunya mereka juga banyak mengalami penderitaan-penderitaan, dan itulah pencobaan-pencobaan yang dimaksudkan oleh Rasul Yakobus, saudara. Ya, baik saudara, di dalam pasal yang pertama, Yakobus mengajarkan tentang bagaimana jemaat itu khususnya harus berespon terhadap pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Nah, dari pembahasan yang kita secara utuh kita mau pelajari dari Yakobus pasal yang pertama ini, saudara, nanti saudara akan menemukan ada dua macam pencobaan yang dialami oleh jemaat Kristen Yahudi pada masa itu. Ya, pencobaan yang dimaksud itu yang pertama adalah pencobaan karena situasi yang mereka hadapi, yang begitu penuh penderitaan, penuh kesulitan. Mereka mengalami penganiayaan, saudara, oleh masyarakat di sekitarnya pada saat itu. Ya, karena mereka dianggap menyebarkan ajaran-ajaran agama sesat yang mengganggu keamanan dan mengancam kerajaan Romawi pada waktu itu. Nah, inilah pencobaan dari luar yang mereka alami. Selain itu, mereka juga seringkali dipandang rendah oleh masyarakat sekelilingnya karena mereka itu hidup dalam kemiskinan, saudara. Ya, jadi pencobaan yang datang dari luar itu kita sebut sebagai ujian. Ya, ujian terhadap iman mereka. Apakah mereka dengan kesulitan, penderitaan, penganiayaan yang mereka alami itu, mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga dalam kehidupan saat ini seringkali banyak mengalami penderitaan, banyak sekali mengalami kesulitan yang datang dari luar diri kita. Mungkin ada di antara saudara yang selalu dipandang rendah karena saudara hidup dalam keterbatasan ekonomi. Atau juga ada saudara yang mungkin selalu dipandang rendah, ya, dianiaya, dibuli bahkan karena saudara adalah orang Kristen seperti salah satu jemaat kita alami, saudara. Ya, nah situasi sulit itu ya memang sebagai suatu pencobaan yang datang dari luar diri kita, dan itu sebetulnya adalah juga merupakan ujian bagi iman kita. Apakah dengan pencobaan-pencobaan melalui kesulitan-kesulitan yang kita alami, kita boleh tetap taat dan setia? Ya, seharusnya kita sebagai anak Tuhan, Bapak Gembala Pendeta Renaldo katakan bahwa kita harus setia sampai akhir. Ya, nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, situasi sulit karena pandemi virus corona yang merupakan satu pencobaan bagi kita semua tentunya. Ya, terlebih lagi jika kita mungkin sempat menderita COVID-19 seperti yang kakak saya alami. Ya, saya ingin sharing kepada saudara sekaligus memberikan kesaksian betapa dahsyat luar biasanya Tuhan kita itu. Ya, jadi begini ceritanya, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat kabar bahwa kakak saya yang nomor 2 itu kita panggil dengan Ko Aming, ya sebut saja namanya Pak Aming lah ya untuk saudara. Jadi Pak Aming ini bersama istri dan anaknya terkena COVID-19, saudara. Awalnya kakak saya itu tidak percaya bahwa dia bisa terkena COVID-19 karena dia merasa selama ini baik-baik saja, jarang juga keluar rumah, jarang ketemu orang. Dia juga bingung dari mana dia mendapat virus corona itu, saudara. Nah, awalnya dia hanya mengeluh tentang sakit mahnya, lambungnya, asam lambungnya yang sering kali membuat dia mual dan kemudian disusul dengan demam-demam dan akhirnya dia nggak bisa makan. Setiap kali makan dia harus muntah. Ya, dia akan muntah, saudara. Nah, karena sudah 1 minggu dia menderita itu, meskipun sudah makan obat juga tidak banyak menolong, hanya sakit mahnya saja yang bisa tertangani. Akhirnya anak yang paling besar, anaknya dia memaksa dia untuk berobat ke rumah sakit. Dia ditemani istrinya dan 1 anaknya yang
masih tinggal bersama dia. Nah, ketika di rumah sakit itulah setelah melakukan pemeriksaan dan akhirnya dia diminta untuk melakukan CPR, juga termasuk istri dan satu anak yang bersama dia itu. Dan setelah 2-3 hari tes CPR, akhirnya keluarlah hasilnya dan dia dinyatakan positif corona, ya positif COVID-19, saudara. Ya, dia sangat down karena dia merasa kok seperti ini, ya nggak seperti yang dia pikirkan, karena dia awalnya berkeyakinan bahwa dia tidak mungkin terkena COVID-19, tapi kenyataan itulah yang terjadi. Ya, segera saya bertelepon dengan dia dan bicara-bicara dengan dia, dan saya kuatkan dia supaya dia bisa menerima keadaan yang dia alami, menerima pencobaan yang dia alami sekarang ini dengan COVID-19. Bukan cuma dia, tapi juga istrinya. Sekalipun istrinya pada awal mulanya itu baik-baik saja, tapi setelah keluar hasil tes CPR itu baru mulai, saudara, ya ikut menderita juga, panas tinggi, batuk-batuk. Demikian juga dengan kakak saya. Sementara anaknya itu rupanya OTG, ya memang tidak mengalami gejala-gejala, cuma hanya penciumannya yang katanya sudah mulai hilang pada saat itu. Akhirnya mereka pengen putuskan untuk ke Wisma Atlet. Dan saya sarankan waktu itu nggak usah ke Wisma Atlet, ya isolasi mandiri aja di rumah. Ya nanti saya bilang saya akan supply dengan obat-obat yang sudah terkenal untuk memerangi COVID-19, termasuk juga minyak yang dipakai untuk meningkatkan imun body system, serta satu minyak lagi yang dipakai untuk terapi inhaler. Ya, akhirnya dia setuju, kemudian dia lapor ke RT RW bahwa dia akan isolasi mandiri dan didukung juga. Kemudian dia lapor ke puskesmas dan juga dokter puskesmas komitmen untuk membantu memantau dia sekaligus memberikan obat-obatan. Dan saya juga minta dia banyak berdoa, ya banyak memuji Tuhan karena dia seorang Katolik, ya saudara. Dan saya juga bawa dia dalam doa dan minta teman-teman pengurus GRIB dan beberapa anggota GRIBers yang ikut dalam persekutuan doa setiap hari Jumat itu, ya kita beberapa kali mendoakan. Dan puji Tuhan setelah 1 minggu, saudara, dapat kabar baik dari dia bahwa dia sudah sehat, dia sudah pulih, dan akhirnya dia melakukan tes CPR lagi. Dan hasilnya luar biasa, puji Tuhan. Hasilnya dia sudah negatif dan bebas dari COVID-19. Haleluya. Ya, saudara bisa lihat betapa dahsyatnya Tuhan kita itu. Ketika kita berani menghadapi pencobaan hidup kita dan kita tidak berkeluh kesah, apalagi mempersalahkan Tuhan, bahkan kita terus berdoa kepada Tuhan, memohon, dan Dia yang setia dan adil pasti memberikan pertolongan. Ya, amin saudara. Itu sebabnya kita harus tekun dalam berdoa, dan itu sebabnya juga saya menghimbau sekali lagi saudara sekalian untuk ikut dalam persekutuan doa secara virtual yang kita lakukan setiap hari Jumat malam. Ya, baik saudara, kita lanjutkan. Ya, pencobaan yang dia alami itu bukan cuma berhenti sampai di situ, saudara. Ya, ada pencobaan lanjutannya. Ya, apa itu saudara? Ya, kemarin istrinya sempat cerita dengan istri saya, ya, dan mereka bercerita, kata istri saya itu, sekarang ini pencobaannya adalah kalau tetangga lewat di depan rumah dia dan kebetulan mereka ada di depan, semuanya langsung menjauh dan buang muka, nggak mau lihat saudara. Kayaknya kalau lihat tatapan mata gitu bisa tertular COVID-19 kali ya. Ya, itulah yang terjadi. Bahkan ketika Soso itu kakak ipar ya saudara maksudnya. Dia pergi ke pasar dan ketemu dengan tetangga-tetangga, dengan teman-temannya. Semua ketika lihat dia langsung menyingkir, ya langsung melengos, langsung nggak mau lihat, nggak mau bertatapan muka. Ya itu yang dia alami. Itu pencobaan juga saudara. Bahkan teman-temannya satu kelompok
di Katolik itu ada perkumpulan wilayah ya saudara. Kalau di kita itu ada komsel lah namanya ya. Nah, teman-teman di perkumpulan wilayahnya itu nggak ada yang mau berani bertemu. Nggak ada juga kalaupun ketemu mau menyapa, semuanya sama saudara. Yang menyingkir buang muka, padahal orang-orang beriman dikatakannya. Karena mereka orang-orang Katolik saudara. Ya, nah jadi itulah pencobaan yang dialami oleh kakak saya setelah terjadinya mengalami COVID-19 saudara. Ya memang pencobaan itu berlanjut dan itu adalah sekali lagi ujian iman bagi mereka. Dan saya tanya kakak saya, terus jadi gimana? Ya sudah, mereka nggak mau ketemu kita, mereka nggak mau lihat kita, ya nggak ada masalah. Ya tetap sukacita aja, ya tetap haleluya, ya nggak ada masalah. Dan mereka sungguh-sungguh kuat imannya saudara, karena melewati pencobaan-pencobaan yang sudah mereka alami. Ya puji Tuhan, ya sehingga dengan demikian saya ingin menegaskan kepada kita semua, berbahagialah kita kalau kita masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan, karena pencobaan itu akan justru menjadi ujian bagi iman kita yang menghasilkan ketekunan iman kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita imannya semakin dewasa setelah diuji oleh pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita? Terlebih lagi lewat situasi pandemi virus corona seperti sekarang ini. Adakah kita sudah menang terhadap pencobaan yang adalah ujian bagi iman kita? Kalau saudara menjawab iya, puji Tuhan, karena Tuhanlah yang menolong dan memampukan saudara sehingga bisa menang atas pencobaan-pencobaan yang saudara alami. Atau adakah di antara kita yang seringkali justru kalah atau mengalah dalam pencobaan sehingga kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan salah, bahkan perbuatan-perbuatan berdosa? Jika iya, maka marilah kita meminta hikmat dari Tuhan agar pada kesempatan lain kita itu sanggup menghadapi pencobaan sebagai ujian bagi iman kita. Memang saudara, sebagai manusia yang memiliki bibit dosa di dalam kedagingan kita, seringkali kita jatuh ya dalam dosa karena pencobaan-pencobaan yang kita alami. Tetapi seharusnya kita berusaha terus. Ya, ketika kita jatuh dalam dosa, ya jangan berlama-lama. Saudara harus segera bangkit dan kemudian belajar kembali untuk bisa menghadapi pencobaan-pencobaan yang harus memang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, pencobaan yang kedua ya berasal dari dalam diri kita, saudara. Ya, dalam diri manusia itu sendiri. Seperti yang Yakobus katakan di ayat 14 yang kita baca tadi, tertulis demikian. Ya, tetapi tiap-tiap orang akan dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia akan diseret dan dipikat olehnya, oleh keinginannya itu sendiri. Jadi pencobaan ini timbul dari keinginan diri sendiri atau hawa nafsu kita atau kedagingan kita, saudara, yang diartikan sebagai godaan. Nah, itu juga yang dialami oleh jemaat Kristen Yahudi yang sudah kita pelajari di seri khotbah yang lalu, saudara. Di mana orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu yang hidup meskipun dalam kemiskinan, tetapi mereka itu dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Sehingga mereka memendam kepahitan yang egois di dalam hati mereka. Yang itulah yang membuat mereka akhirnya dengan mudah bertengkar dengan orang lain. Merasa begitu rendah dirinya, yang merasa hina dirinya. Apalagi ketika mereka dibuli oleh orang-orang atau masyarakat di sekitarnya. Nah, saudara, inilah pencobaan yang lebih berat yang dialami oleh manusia, yaitu pencobaan yang berasal dari dalam dirinya, yang saya sebut sebagai godaan. Banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang jatuh ke dalam perbuatan berdosa karena mereka tidak menang terhadap pencobaan atau godaan dari dalam dirinya. Sejak manusia pertama, saudara, Adam dan Hawa, pencobaan inilah juga yang membuat mereka itu gagal untuk taat kepada Allah. Memang awalnya ada ular yang
digambarkan sebagai si iblis, saudara, yang menggoda Hawa dengan kata-kata halus, memutarbalikkan perkataan Allah. Si ular itu berkata begini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ya, itu kan terbalik dengan perkataan Allah sendiri, saudara. Ya, saudara tentu tahu. Lalu Hawa menjawab bahwa buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kami makan semuanya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, dan selanjutnya ular kemudian menambahkan perkataan itu, saudara, dengan rayuan bahwa sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah itu mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, pencobaan datang dari luar diri Hawa saat itu, saudara, yaitu dari si ular. Tapi kemudian Hawa itu berespon. Ya, Hawa, terjadi sesuatu di dalam diri Hawa. Ya, perempuan itu melihat. Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik dan untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya. Sampai di situ, saudara, sampai di situ Hawa ini tidak berbuat salah. Ya, dia tidak berbuat dosa, baru timbul keinginan, pikiran di dalam dirinya bahwa pohon itu kelihatan baik, buahnya juga kelihatan menarik, ya saudara, sehingga timbullah satu keinginan untuk mencicipi. Tetapi lebih dari itu, saudara, timbul satu keinginan Hawa tanpa dia sadari juga tentu mungkin, ya. Karena dia ada keinginan bahwa dia ingin menjadi seperti Allah, seperti apa yang dia dengar perkataan dari si ular itu, saudara. Nah, saudara perhatikan, ya, saudara perhatikan ketika Hawa mendengar perkataan iblis, maka hati dan pikirannya terpengaruh. Ketika dia melihat pohon itu baik dan buah itu menarik, maka berproses itu di dalam pikirannya. Apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya, karena apa yang dilihat, apa yang didengarnya, berproses di dalam dirinya, sehingga muncullah keinginan untuk menikmati buah itu, untuk memakan buah itu, supaya bisa menjadi seperti Allah. Ya, inilah keinginan manusia, saudara, yang sungguh-sungguh menjerat, memikat manusia, kata Yakobus, sehingga manusia itu akhirnya melakukan suatu perbuatan dosa. Dan ketika dosa itu sudah matang, maka itu akan menghasilkan maut. Jadi akhirnya kita tahu ceritanya, bahwa akhirnya Hawa memakan buah itu dan kemudian memberikannya juga kepada suaminya, si Adam itu. Ya, saudara, disitulah Hawa kehilangan imannya kepada Allah. Karena dia tidak lagi taat kepada perintah Allah. Ya, karena dia dipikat oleh keinginannya sendiri. Ya, memang ada ular yang menjerumuskan, tapi seharusnya kalau dia bertahan dengan pencobaan si ular, dia bisa mengendalikan keinginan di dalam dirinya, tentu dia tidak akan jatuh dalam dosa. Tentu dia tidak akan memakan buah itu. Tentu dia tetap akan menjadi taat kepada apa yang Allah perintahkan kepada dia. Nah, tapi itulah, saudara, ya, pencobaan yang datang dari dalam diri kita, itulah yang seringkali sulit untuk kita kendalikan. Pencobaan yang datang dari luar mungkin masih agak mudah, saudara, kita hindari. Tapi pencobaan dari dalam diri kita, yaitu keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, itulah yang sangat sulit untuk kita kalahkan, untuk kita kendalikan. Sehingga sering kali membuat kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan salah, ya, perbuatan-perbuatan yang berdosa. Ya, ini sesuatu yang sungguh-sungguh harus kita waspadai. Harus kita betul-betul menjaga diri kita, saudara, supaya kita tidak kehilangan iman kita. Supaya kita bisa tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia.
Dan seringkali tanpa kita sadari saudara, karena keinginan-keinginan kedagingan kita, karena hawa nafsu dari dalam diri kita, godaan dari dalam diri kita, itulah yang akhirnya mendatangkan pencobaan demi pencobaan yang lain yang harus dihadapi. Mengakibatkan kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan muncul, persoalan lain yang muncul di dalam kehidupan kita. Ya, saya ingin sharing satu lagi kepada saudara. Minggu lalu terjadi kehebohan saudara di kantor di tempat saya melayani saat ini. Di mana ada satu karyawan yang setelah dilakukan rapid test ternyata hasilnya adalah reaktif. Ya. Dan akibatnya adalah seluruh kantor harus melakukan rapid test saudara, termasuk saya. Dan itu adalah rapid test yang kedua kali yang harus kami lakukan dari ketentuan di tempat saya melayani hari ini. Nah, yang saya mau ceritakan adalah satu orang ini kemudian dia diminta untuk isolasi mandiri di rumahnya. Ya, diberikan waktu untuk isolasi mandiri kerja dari rumah selama 14 hari sesuai ketentuan saudara. Dan perusahaan memang dengan kebijakan yang ada mensuplai obat-obatan seperti yang tadi yang saya sarankan buat kakak saya. Mensuplai obat-obatan itu supaya dia bisa bebas dari COVID-19. Nah, setelah 2-3 hari dia melakukan isolasi mandiri saudara, ternyata dari bagian HR mendengar satu laporan bahwa dia tidak melakukan isolasi mandiri. Bahkan dia sempat didapati bermain badminton bersama teman-temannya. Luar biasa saudara. Ya, akhirnya dia harus menjalani proses proses wawancara atau disebut interogasi untuk mempertanyakan alasan dia dan mempertanyakan kenapa dia tidak taat dengan isolasi mandiri yang harus dia jalani. Dan ya dia ungkapkan, ya saya mendengar dapat ceritanya berikutnya. Dia mengungkapkan bosan di rumah, yang nggak betah ada di rumah. Makanya saya juga nggak mengalami penyakit penderitaan apapun kok. Saya nggak demam, saya nggak batuk, saya nggak ada rasa apa-apa sakitnya. Jadi saya pergi main bulu tangkis, ya main badminton maksudnya. Nah, saudara, ini satu hal yang lazim biasanya dilakukan oleh banyak orang. Seringkali karena keinginan-keinginan yang tidak bisa terkendali, pengen pergi keluar rumah dan akhirnya ya dapat cobaan-cobaan yang lain, mengalami kesulitan-kesulitan yang lain saudara. Ya, semoga saudara tidak seperti itulah ya. Nah, kemudian saudara akhirnya dari bagian HR melakukan perjanjian dengan dia dimaafkan dan dia diberi kesempatan untuk kembali melakukan isolasi mandiri. Dan dia setuju, dia tanda tangan perjanjian. Kalau sampai diulang lagi maka dia akan di PHK tanpa pesangon. Dan setelah beberapa hari berjalan ternyata dapat lagi kabar bahwa dia nggak main badminton sih, tapi dia kumpul sama teman-temannya ya, tanpa memperdulikan lagi bahwa dia masih dalam status isolasi mandiri dan reaktif terhadap virus corona saudara. Dan saya belum tahu hasil akhirnya seperti apa, tapi saya menduga maka dia akan terkena sanksi sesuai dengan perjanjiannya dan tentu itu akan membuat dia dalam kesulitan. Ya saudara perhatikan bahwa ketika seseorang tidak lagi bisa mengendalikan keinginan dagingnya, godaan-godaan dari dalam dirinya, maka dia akan membuat masalah terhadap dirinya sendiri. Dia menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri dan dialah yang menciptakan pencobaan-pencobaan terhadap dirinya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasul Yakobus bahwa pencobaan itu sebetulnya datang dari keinginan daging manusia. Ya, keinginan manusia itu sendiri bukan berasal dari Allah, tapi memang sudah menjadi tabiat manusia, saudara. Seringkali manusia itu mempersalahkan orang lain. Bahkan juga ada banyak yang mempersalahkan Tuhan dengan situasi sulit seperti sekarang ini. Dengan kesulitan-kesulitan berbagai masalah yang dia alami, saudara. Memang tabiat manusia begitu,
saudara, seringkali tanpa sadar mempersalahkan Tuhan. Seakan-akan memperkatakan bahwa pencobaan, penderitaan yang dialami itu berasal dari Tuhan. Firman Tuhan menegaskan bahwa pencobaan itu tidak berasal dari Tuhan. Ya, karena Tuhan kita tidak bisa dicobai dan Tuhan Allah itu tidak mencobai siapapun. Sekali lagi, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu lebih banyak berasal dari keinginan-keinginan kita sendiri, saudara. Ya, nah oleh karena itu kita juga harus tetap waspada, saudara. Ya, kita harus tetap berhikmat ketika kita di dalam kehidupan saat sekarang ini, ya, di masa perpanjangan PSBB yang akan diberlakukan mulai hari Senin ke depan, saya ingin menghimbau kepada kita semua, mari kita taati, ya, kita taat kepada aturan-aturan pemerintah. Kenapa? Karena itu semua dilakukan bukan tanpa satu alasan yang kuat, ya, karena memang untuk mencegah penyebaran virus corona. Makanya pemerintah harus mengambil tindakan rem darurat itu, memberlakukan PSBB jilid kedua. Dan itu juga diberlakukan bukan cuma di Jakarta, saudara. Yang saya tahu, yang saya dengar di daerah Banten, khususnya di kota Serang, Cilegon, juga diberlakukan PSBB jilid kedua. Dan bagi saya itu hal yang tidak mengherankan. Dan itu semua adalah akibat perilaku warganya sendiri. Ya, minggu lalu saya sempat jalan-jalan lah, ya, di daerah Banten, Serang sana, Cilegon dan sekitarnya, dan melewati daerah-daerah kecamatan, ya, daerah-daerah kalau kita bilang daerah-daerah agak pedesaan gitulah. Saudara, yang saya saksikan di sana, mereka semua tidak ada yang menggunakan masker. Seakan-akan pandemi itu nggak ada, saudara. Mereka tetap ngumpul, gerombol di sana, di sini, mereka cekakak-cekikik, mereka ketawa, ngobrol sesukanya tanpa menggunakan masker. Kayaknya memang virus corona itu ya kehilangan powernya kalau terhadap orang Indonesia. Dipandang rendah oleh orang Indonesia. Begitu ya joke-nya terhadap orang Indonesia. Nah, saudara, akibat dari perbuatan mereka itu yang mereka nggak peduli dengan situasi yang terjadi karena mereka ingin memuaskan keinginan daging mereka, berkumpul sana, berkumpul sini, mereka juga malas untuk melakukan protokol kesehatan, cuma sekedar pakai masker. Akhirnya itulah yang membuat penyebaran COVID-19 begitu cepat terjadi, sehingga pada akhirnya pencobaan harus datang lagi, ya, PSBB jilid 2 diberlakukan oleh pemerintah. Nah, saudara, jadi saya berharap saudara mengerti bahwa sekali lagi pencobaan-pencobaan yang kita alami itu seringkali adalah datang dari diri kita, dari keinginan kita sendiri. Kitalah yang seringkali membuat persoalan, membuat kesulitan, menciptakan pencobaan terhadap diri kita sendiri, saudara. Tapi memang sekali lagi tabiat manusia, saudara. Ya, tabiat manusia seringkali mempersalahkan orang lain, mempersalahkan pihak lain. Kembali kepada Adam dan Hawa. Ya, kalau kita lihat, kita baca, nanti saudara baca di kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika akhirnya Tuhan mencari Adam pada waktu itu setelah Adam memakan buah terlarang bersama Hawa dan dia tahu dia telanjang, maka dia sembunyi. Dan pada saat itu Allah bertanya, apakah engkau telah memakan buah yang aku larang itu? Dan apa jawaban Adam, saudara? Dia mempersalahkan Tuhan. Dia bilang begini, saudara, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Jadi dengan perkataan itu, saudara, seakan-akan Adam itu mempersalahkan Allah. Bahwa karena Allah sih kasih perempuan ini, maka perempuan itu kasih makan buah dan saya makan. Kira-kira begitu bahasa sederhananya, saudara. Ya, jadi Adam itu mempersalahkan Allah atas apa yang dilakukannya, memakan buah terlarang itu. Ya, hal yang sama juga dilakukan oleh Hawa, saudara. Setelah Adam berkata demikian, kemudian Allah bertanya, apakah yang telah kau perbuat ini kepada si Hawa? Kemudian Hawa menjawab,
ular itu yang memperdayai aku, maka aku makan. Ya, saudara perhatikan, Hawa mempersalahkan si ular. Jadi ya inilah tabiat manusia, saudara. Selalu mempersalahkan pihak lain, selalu mempersalahkan orang lain, bahkan juga mempersalahkan Tuhan. Nah, saudara, menghadapi masa PSBB Jilid 2 ini, saya ingin ingatkan kita semua, ya, mari kita hadapi pencobaan dengan iman yang teguh, saudara. Jangan saudara menyalahkan orang-orang yang tidak disiplin itu. Jangan saudara juga mempersalahkan pemerintah dengan kebijakannya untuk melakukan rem darurat dengan PSBB Jilid 2 ini. Dan jangan pernah justru saudara mempertanyakan Tuhan, apalagi mempersalahkan Tuhan. Kenapa virus corona ini tidak dihalau dari Indonesia? Ya, saudara, kita harusnya melakukan introspeksi diri. Ya, sebaiknya justru kita sekarang melihat ke dalam diri kita. Janganlah dengan situasi yang sulit itu kita tidak bisa mengendalikan godaan-godaan, keinginan-keinginan dari dalam diri kita yang pengen beraktivitas dengan bebas, ya hangout lagi dengan teman-teman, ya berekreasi, berwisata kemana hati kita suka. Ya, kita harus tetap bersabar, saudara. Ya, kita tetap harus tinggal di rumah. Ya, kita harus terus mengendalikan keinginan-keinginan kita. Dan yang lebih penting adalah jangan sampai kita kalah dengan situasi yang ada. Ya, jangan sampai kita justru kalah dengan pencobaan atau godaan dari dalam diri kita. Kita harus semakin dewasa, saudara. Lagipun situasi yang akan kita hadapi ini toh kita sudah pernah hadapi. Jadi yang sekarang kita hadapi ini adalah pengulangan dan harusnya kita sudah terbiasa menghadapinya. So, jangan menyalahkan siapapun dengan situasi sulit pencobaan yang kita alami ini. Amin, saudara. Ya, semua pencobaan yang kita alami itu ya, jika bukan dari luar diri kita, berasal dari dalam diri kita. Dan jika kita tidak dapat mengendalikan diri, maka berujung pada perbuatan dosa yang akhirnya akan melahirkan maut. Ya, itu sebabnya saudara, sejak dulu selalu saya mengatakan kepada banyak orang, mengajarkan kepada banyak orang. Janganlah ketika kita mengalami ketidakbaikan dalam hidup kita, seperti menderita sakit, kita mungkin kesulitan keuangan, ada masalah dalam rumah tangga kita, ataupun kita mengalami kegagalan dalam usaha ataupun karir pekerjaan kita. Janganlah katakan bahwa itu semua adalah kehendak Allah. Semua itu adalah rencana Allah. Ya, jangan pernah kita ucapkan. Semua itu adalah akibat dari keinginan-keinginan diri kita sendiri. Atau mungkin dari dampak perbuatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, sebaliknya ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita mendapatkan berkat-berkat dalam kehidupan kita, selalu imani dan katakan bahwa itu berasal dari Allah. Itu adalah kehendak Allah. Itu sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudara. Ya, karena saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Ya, dan rancangannya itu selalu adalah rancangan damai sejahtera. Sehingga harusnya kita semakin kuat iman kita dan kita mengimani bahwa apa yang kita alami, kebaikan itu berasal dari Tuhan, yang tidak baik itu adalah berasal dari diri kita atau dari orang lain. Ya, inilah yang harusnya membuat kita semakin teguh dan semakin kuat dalam menghadapi pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kita. Nah, di ayat 17 dikatakan, saudara, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, Tuhan kita itu tidak pernah berubah, saudara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin ya, saudara. Di bagian akhir dari perikop yang kita baca hari ini, saudara, kita mengerti bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah ujian bagi iman kita.
Pencobaan itu ada dua hasil akhirnya ya saudara. Yang pertama adalah ketika kita bertahan terhadap pencobaan, yang artinya kita tahan uji, yang berarti iman kita tetap teguh dalam situasi apapun dan kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia sampai akhir, maka kelak kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi siapa yang mengasihi Allah. Dan yang kedua adalah apabila kita tidak tahan uji karena kita jatuh dalam dosa akibat pencobaan-pencobaan yang kita alami dan kemudian kita tidak bertobat, maka pada akhirnya adalah maut, kebinasaan yang kita akan peroleh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu Tuhan Yesus menginginkan kita semua menang atas pencobaan. Saudara-saudara, tentu Tuhan Yesus menginginkan kita semua menang atas pencobaan. Amin, saudara. Tuhan Yesus menginginkan kita semua memperoleh mahkota kehidupan. Dan percayalah saudara bahwa Tuhan Yesus juga tentu akan memberikan pertolongan, akan memampukan kita, dan tentu Dia akan juga memberikan hikmat bagi kita. Bagaimana kita bisa menang menghadapi pencobaan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Ya, nah itulah sebabnya saudara, kita harus tetap bertekun, ya, tetap berdoa, tetap melakukan ibadah kita sekalipun lewat online, tetap bersekutu meskipun kita lakukan juga secara online. Dan tentu kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu saya juga ingin menghimbau kepada Bapak Ibu Jemaat Saudara sekalian, jika ada di antara saudara yang membutuhkan dukungan doa, mari informasikan kepada kami dan kami akan bawa dalam doa bersama yang setiap hari Jumat dilakukan. Jika saudara berkesempatan dan rindu untuk bersekutu, maka kami juga mengundang saudara untuk hadir pada hari Jumat malam dalam ibadah doa bersama. Dan jika ada saudara mungkin yang membutuhkan konseling, silakan juga saudara menghubungi sekretariat dan kami juga akan menyiapkan waktu untuk memberikan konseling secara virtual kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tujuannya cuma satu, supaya kita semua bisa menang atas pencobaan-pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan saya ingin menutup khotbah saya hari ini dengan membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya bacakan buat saudara. Yohanes pasal yang kelima, ayat pertama sampai kelima dalam perikop iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi saudara, kita harus tetap berteguh dalam iman kita, dan dengan iman itulah kita akan sanggup menghadapi segala pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kita. Tentunya kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami mau sadari bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami dalam kehidupan kami sesungguhnya adalah berasal dari keinginan kami sendiri yang begitu menjerat dan mengikat kami, sehingga seringkali itu yang membuat kami Tuhan
jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, ampuni kami jika kami selama ini seringkali mempertanyakan Tuhan. Bahkan kami ada juga yang mempersalahkan Tuhan atas kesulitan-kesulitan yang kami alami, atas pencobaan-pencobaan yang kami alami dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa, dan kami mau supaya sungguh-sungguh kami mau sadar bahwa apapun yang baik itu berasal dari Tuhan. Apapun yang tidak baik kami alami itu adalah karena keinginan-keinginan kami sendiri. Kami boleh belajar Tuhan, dan dengan itu kami juga tahu bahwa iman kami semakin bertumbuh menjadi dewasa, sehingga kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia dengan mengalahkan segala pencobaan-pencobaan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu itu. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Tuhan meteraikan dengan kuasa Roh Kudus sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Gribers. Selamat berjumpa kembali di ibadah kita di minggu kedua bulan September ini. Kita sungguh sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam sepekan ini di dalam kehidupan kita. Dan kita mau mengucap syukur setiap hari, setiap saat, karena Engkau yang sangat bercinta. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri bersama umat Tuhan di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang setia, kini saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Bagi yang tergerak ingin memberikan kolekte, persembahan persepuluhan, pemeliharaan rumah Bapa maupun persembahan lainnya, bisa memberikan melalui transfer ke rekening bank gereja yang tertera di layar berikut ini. Dan kami mengajak jemaat Tuhan untuk memperhatikan setiap pengumuman dalam warta sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. What a friend we have in Jesus, all our sins and grief to bear, and what a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit, oh, what needles pain can bear, oh, because we do not carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit, oh, what needles pain can bear, oh, because we do not carry everything to God in prayer, everything to God in prayer. Amen. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita mau naikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, kami hendak menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Kiranya Engkau memberkati gereja kami ya Bapa, yang saat ini belum bisa melakukan ibadah secara offline atau di gereja kami, tapi kami percaya Engkau memelihara setiap jemaat-jemaat kami Tuhan, sehingga kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Engkau berkati juga Bapak Gembala Pendeta Rinaldo Panggabean beserta keluarga. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua di dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka, studi mereka, apapun yang mereka kerjakan. Biar kiranya apapun yang dilakukan Engkau buat berhasil ya Bapa. Dan Engkau berkati seluruh keluarga Bapak Gembala dengan kesehatan, dengan kebahagiaan serta damai sejahtera dari Tuhan. Khususnya juga Engkau memberkati studi Bapak Gembala supaya boleh berjalan dengan baik Tuhan dan boleh terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Terima kasih ya Bapa, karena kebaikan Tuhan Engkau memperlengkapi dia sehingga dia boleh menjadi lebih baik lagi di dalam menggembalakan kami jemaat-jemaatnya.
Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk Wakil Gembala Pendeta Horas beserta istri dan anak-anak, kiranya juga Tuhan memberkati, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan. Engkau berkati pelayanan Pendeta Horas dan juga Engkau berkati pelajaran anak-anaknya, Engkau juga berkati istrinya Tuhan, sehingga mereka boleh hidup dalam cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan biar kiranya Engkau anugerahkan kesehatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera di dalam keluarga Pendeta Horasiaan. Kau juga berkati hamba beserta keluarga, kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap pelayanan yang hamba lakukan. Juga Tuhan berkati keluarga kami dengan kesehatan, kebahagiaan, serta damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk yang melayani di dalam ibadah saat ini, yang terlibat Tuhan, baik pemain musik, para singer, juga majelis, dan seluruhnya yang terlibat untuk terlaksananya ibadah online ini. Kiranya Engkau berkati apa yang mereka kerjakan, berkati juga keluarga mereka Tuhan, dan Tuhan juga yang akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka selanjutnya. Engkau berkati juga setiap majelis dan pengurus, juga jemaat gereja kami ya Bapa, biar kiranya Tuhan Engkau berikan berkat yang berlimpah-limpah atas kehidupan mereka, dan biarlah kiranya Tuhan yang juga memberikan jalan keluar apabila mereka menghadapi pencobaan-pencobaan dan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau ingat untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, kiranya Tuhan juga berkenan untuk melawat dan memberikan belas kasihan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden serta jajaran menteri dan aparat-aparat pemerintah sampai ke tingkat-tingkat desa. Biar kiranya mereka hanya merancangkan yang baik dan melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dan juga khususnya dalam memerangi virus corona. Dan kami juga berdoa kiranya Engkau memberikan pertolongan supaya virus corona ini boleh berlalu dari negara kami Tuhan, sehingga kami semua boleh menjalankan kehidupan kembali seperti sedia kala. Dan kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan kepada rakyat di Jakarta ini khususnya, dan di daerah lain yang akan menjalani masa PSBB jilid yang kedua. Biar kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan khususnya kepada anak-anak Tuhan, supaya mereka boleh mengikuti semua peraturan ketentuan yang diberlakukan, dan mereka juga boleh bersabar hati, mereka boleh semakin kuat di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat berkat-berkat Tuhan bagi kami semua lewat kebenaran firman Tuhan yang sungguh menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, dan kami akan akhiri doa syafaat kami dengan doa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Baik, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembalilah beraktivitas dalam kehidupanmu dan hadapilah setiap pencobaan-pencobaan yang engkau alami dengan iman kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari sekarang angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat dari surga. Allah Bapa kita di surga memberkati engkau dan melindungi engkau.
Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa di surga dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai engkau sekalian, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Because we do not carry everything to God in prayer. Everything to God in prayer.